Sensei Minasama Komo. Perkenalkan, nama saya Rafa. Saya dari SSP Pengelolaan Makanan tingkat 1. Hari ini ingin menjelaskan melanjutkan tentang pembahasan kemarin. Yang pertama adalah keamanan pangan. Keamanan pangan adalah upaya agar semua orang itu tidak terluka atau tidak sakit. Nah, dasar-dasar keamanan pangan adalah satu, mencuci tangan. Nah, pasti kita kalau misalnya di pengolahan makanan untuk menjaga higienisitas makanan itu harus mencuci tangan. Yang kedua adalah kenakan pakaian kerja dan sarung tangan dengan benar. Nah, pakaian kerja, sarung tangan itu harus digunakan dengan benar agar aman dari kontaminasi yang masuk ke tangan. Terus kita lanjut adalah yang ketiga, menggunakan fasilitas atau mesin peralatan yang bersih. Nah, kita tuh harus menggunakan mesin atau peralatan yang bersih agar makanannya tidak terkontaminasi oleh racun atau benda-benda asing yang masuk dari makanan, terus atau kena rambut pekerja. Nah, oke, kita lanjut adalah menyimpan makanan dan bahan mentah pada suhu tetap. Nah, suhu tetap itu suhu yang sudah ditetapkan di pengolahan makanan. Kita tidak boleh tidak boleh menetapkan suhu itu sendiri, karena suhu penyimpanan makanan sudah ditetapkan oleh perusahaan atau oleh tempatnya. Terus manajemen keamanan pangan yang biasa dilakukan di segala area kerja saat membuat segala macam makanan disebut manajemen keamanan umum. Hal-hal berikut ini penting dalam manajemen keamanan umum. Pertama adalah 5S atau 5R. Yang kedua, manajemen kebersihan gedung, fasilitas, peralatan. Ketiga, manajemen kebersihan pekerja. Keempat, manajemen keamanan bahan baku dan makanan. Nah, itu harus diterapkan di manajemen keamanan umum karena itu dasar-dasarnya. Setelah itu melakukan manajemen keamanan umum, ada kalanya kami menetapkan proses mana yang sangat penting, disebut adalah titik kendali kritis atau CCP. Bergantung pada jenis makanan yang diproduksi dan karakteristik area kerja, fasilitas, mesin. Nah, terus setelah CCP ada HACCP atau HCCP adalah singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point, yang bisa artinya itu analisis bahaya dan manajemen titik kendali penting. Namun biasanya juga disebut HACCP. Terus faktor HACCP itu adalah manajemen titik kendali kritis atau ini titik paling kritis sih, karena emang di bagian HACCP itu banyak faktor-faktor kayak faktor bahayanya tuh ada di HACCP ini. HACCP akan kita jelaskan sekarang. Faktor bahaya adalah penyebab orang menjadi luka atau terluka memproduksi makanan agar orang mengonsumsinya tidak sakit dan terluka. Manajemen keamanan produksi pangan, dengan kata lain memproduksi makanan agar tidak mengandung faktor bahaya. Manajemen keamanan umum dan manajemen keamanan HACCP memastikan makanan tidak mengandung faktor bahaya. Nah, itu faktor bahaya. Faktor bahaya itu terbagi menjadi 3. Ada faktor bahaya fisik, kimia, dan biologis. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang faktor bahaya fisik. Faktor bahaya fisik yang secara fisik dapat menyebabkan cedera pada manusia, seperti gigi terlupas karena tekstur keras atau telah menyebabkan luka di mulut karena ujung yang tajam, disebut dengan bahaya fisik. Terus potongan logam, kaca, plastik, dan lain-lain kemungkinan masuk dari bahan baku atau dari mesin saat proses produksi batu kemungkinan masuk dari bahan baku. Benda asing adalah hal yang sudah ada di dalam bahan baku dan tidak dapat dihilangkan, sehingga masuk ke produk pangan, atau hal yang tidak terdapat dalam bahan baku tetapi masuk ke makanan saat proses. Seperti kalau misalnya kayak kalau ketika kita membuat makanan, terus pasti kan kalau misalnya di mesin tuh ada aja tuh kayak logam atau kaca atau plastik. Kalau plastik mungkin dari kita mengambil makanannya tuh udah ada plastiknya. Terus kaca mungkin bahan-bahan yang
terbuat dari kaca mungkin. Terus kalau batu mungkin dari tanah kan, ketika kita memakai genza, yurio atau bahan baku itu biasanya kan kayak sawit, terus ubi biasanya kan dari tanah, itu maka harus diambil. Dah, sampai sini dah penjelasan saya. Assalamualaikum.